Pada tanggal 12 Paroterang Cetramasa, tahun 1404 Saka, atau 1483 Masehi, Susuhunan Jati dengan hati yang mantap, memberhentikan persembahan upeti garam dan terasi, yang tiap tahun, harus dikirimkan ke ibu kota Pakuan Pajajaran. Tatkala itu, Raja Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata Wisesa, mengangkat dirinya Prabu, dan baru saja ia bersemayam di Keraton Sang Bima, dahulunya, bersemayam di Keraton Surawisesa. Sunan Jati tidak takut serangan bala tentara Pajajaran, begitu pesan-pesan Sunan sudah menentang wibawa Sang Prabu di Pajajaran. Oleh karena itu, timbul panas hati Sang Prabu mendengar berita itu, dan akhirnya bangkit amarahnya. Tidak menunggu sesaat pun, lalu Sang Prabu memerintahkan Tumenggung Jagabaya, beserta pengiringnya sebanyak 60 orang tentara, dengan membawa persenjataan lengkap, kemudian mereka menuju ke Cirebon. Semula, kehendak mereka ingin menghancurkan Keraton Pakungwati Cirebon, guna menangkap Sunan Jati dengan kerabat-kerabatnya, yaitu Pangeran Cakrabuana, dan para pembesar Cirebon. Dengan tidak disengaja, dalam benaknya sudah diikuti bala tentara gabungan Cirebon dan Demak. Barulah semuanya, tampak bala tentara yang sangat banyak, tersebar di Bukit Sembung. Oleh karena itu, Sang Tumenggung Jagabaya, datang dengan cara sopan dan akhirnya ia pengabdi, selanjutnya memeluk agama Islam. Manakala Sang Surya, sedang berada di atas Keraton Pakungwati, Sunan Jati mengadakan rapat kerajaan, sebagai pokok pembicaraan pertemuan itu, ialah bermusyawarah untuk mengislamkan Sang Prabu di Pajajaran, dengan para pembesar Pajajaran, keputusan akhirnya menunjuk Tumenggung Jagabaya, dengan beberapa bala tentaranya diutus oleh Sunan Cirebon ke ibu kota Pakuan Pajajaran. Disebabkan duta Sang Prabu tidak ada muncul-munculnya, oleh karena itu, Sang Prabu akan menuju ke Cirebon dengan membawa bala tentara, yang tidak kepalang besarnya. Namun Sang Resi Pandita, atau penasehat kerajaan Pajajaran, Ki Purwagalih namanya, menghalang-halangi dengan membujuk kehendak Sang Prabu untuk menyerbu Cirebon agar diurungkan. Bala tentara Demak, yang dipimpin oleh Raden Patah, selalu bersama dengan bala tentara Cirebon. Tatkala itu, mereka sedang berada di Cirebon, semua perahu mereka berjajar, menepi di sepanjang pantai dengan perlengkapan perangnya, untuk berjaga-jaga jikalau ada kedatangan bala tentara Pajajaran ke Cirebon. Adapun tujuan Raden Patah datang ke Cirebon adalah sebagai sahabat, dan lagi persahabatan Demak dan Cirebon agar benar-benar kuat dan teguh. Sejak itulah, Sarip Hidayatullah dijadikan Raja Cirebon oleh uwaknya, Pangeran Cakrabuana, sebagai tumenggung, untuk menguatkan kerajaan Cirebon dengan gelar Sunan Jati. Tatkala itu, Sunan Jati menjadi Raja Merdeka dari Pajajaran, sebagai satu-satunya katumenggungan Islam yang ada di tanah Sunda Jawa Barat. Dengan keadaan begitu, para waliullah yang 9, menyambut dengan sukacita dan menganugerahkan gelar dalam penobatan itu. Begitu juga, seluruh para pembesar wilayah, tatkala mengadakan acara penobatan Sunan Jati itu, di dalam bangsal Prabayaksa Keraton Pakungwati. Di situ, para waliullah yang 9 menganugerahi kekuasaan Sunan Jati, menjadi panetep panatagama di seluruh Sunda bumi Jawa Barat, yang berkedudukan di Cirebon bersama Pangeran Cakrabuana. Kita hentikan riwayat ini sejenak, digantikan dengan riwayat yang lain. Ini naskah Pararaton Sunda di tanah Sunda Jawa Barat. Menurut naskah keratuan milik Panembahan Yusuf di Banten, Pangeran Gesanulun Ratu di Sumedang dan Penembahan Ratu Cirebon, oleh aku, ketiga naskah itu disusun menjadi satu naskah dan aku namai Nagara Kereta Bumi ini. Demikianlah, pertama-tama yang diceritakan adalah seorang yang suci, Resi, Sang Maharaja Guru Manikmaya namanya, menikah dengan putri Sri Suryawarman Buana Maharaja Tarumanegara. Sedangkan para kerabat Sang Resi, dijadikan para pembesar kerajaan. Ada yang dijadikan duta kerajaan Tarumanegara, yang bertugas di negara Cina. Sang Resi sendiri diberi kuasa untuk memerintah di daerah Kendan. Di situ ia menjadi Ratu Kendan selama 40 tahun. Di dalam perkawinannya Sang Raja Resi Guru Kendan, dengan putri Tarumanegara, berputera laki-laki sebagai putra mahkota kerajaan Kendan, Suraliman Sakti namanya. Pada usia remaja, diangkat menjadi pimpinan pasukan tentara perang di kerajaan Tarumanegara. Kemudian pada tanggal 20 Paropeteng Asujimasa tahun 490 Saka, atau 569 Masehi, ia dinobatkan menjadi ratu di Kendan, menggantikan ayahandanya selama 29 tahun. Sang putra, Raja Suraliman Sakti, dalam peperangan selalu mendapat kemenangan. Dalam perkawinannya dengan Putri Bakulapura, keturunan dari dinasti Kudungga, berputeralah 2 orang,
yaitu pria dan wanita ialah, pertama, Sang Kandiawan, Sang Raja Resi Dewa Raja, Sang Layuwatang namanya yang lain, kedua, Sang Kandiawati seorang gadis elok rupawan yang menikah dengan seorang kaya raya, dari Pulau Sumatera. Sang Kandiawan menetap di Medang Jati, memerintah menjadi Raja Resi selama 15 tahun. Kandiawan berputera beberapa orang, salah satu di antaranya, ialah Sang Ureti Kandayun namanya, yang menjadi raja, menggantikan kedudukan ayahandanya di Kerajaan Galuh dan menjadi Raja Resi di daerah Menir. Ia memerintah Galuh selama 90 tahun. Adapun Sang Ureti Kandayun, menikah dengan puteri Sang Resi Makandria. Dalam perkawinannya, mereka berputera 3 laki-laki, masing-masing ialah Sang Sempakwaja namanya, menjadi Resi di Galunggung, lalu Sang Rahyang Kidul namanya, menjadi Resi di daerah Denu, dan Rahyang Mandi Minyak namanya diangkat menjadi Ratu Galuh menggantikan kedudukan ayahandanya. Rahyang Sempakwaja menikah dengan Nyai Rahbabu, seorang gadis yang amat elok rupawan, bagaikan bulan terang tanggal 14, dan bagaikan bulan 7 keelokan rupanya. Tiada duanya di tanah Sunda ini, tampak tubuhnya yang serasi benar dengan busana yang ia kenakan. Oleh sebab itu, adiknya, yaitu adik dari Rahyang Sempakwaja ialah Sang Mandi Minyak, Ratu Galuh itu, amat tergila-gila padanya, sehingga, selalu bertemu dalam mimpi. Dalam pernikahan Sang Sempakwaja dengan Nyai Rahbabu, berputeralah 2 orang laki-laki, masing-masing ialah Sang Demunawan dan Sang Purbasora namanya. Semula, Sang Mandi Minyak sangat mencintai Nyai Rahbabu. Oleh sebab itu, tatkala Sang Ayu berkunjung ke Keraton Galuh, ia, Sang Mandi Minyak, tiada dapat membendung keinginannya, lalu ia, Sang Mandi Minyak melakukan senggama atau selingkuh dengan Nyai Rahbabu. Dalam melakukan hubungan gelap ini, mereka lakukan berulang kali, mereka tanpa menyadarinya, akhirnya Sang Ayu mengandung. Kemudian anak hasil selingkuhan ini, lahirlah, laki-laki dan diberi nama Sang Sena, Sang Prabu Bratasena Rajaputra Linggabumi namanya yang lain. Semua perbuatan, selingkuh, yang telah dilakukan itu, diketahui oleh suaminya, oleh karena itu, anak hasil selingkuh itu diserahkan kepada Prabu Mandi Minyak. Sedang Sang Sempakwaja masih mencintai istrinya, oleh sebab itu, ia tidak menghukum para pengawal istrinya, Nyai Rahbabu kembali bersama dengan suaminya ialah Sang Sempakwaja. Sang Mandi Minyak menikah dengan puteri Raja Medang, di bumi Mataram di Jawa Timur. Dalam pernikahan ini, mereka memperoleh anak seorang wanita, Nyai Dewi Sanaha Rajaputeri, lalu puteri Dewi Sanaha itu, dinikahkan dengan Sang Sena Rajaputera. Dalam pernikahan ini, mereka berputera seorang laki-laki, Sang Jambri, Sanjaya, Prabu Harisdarma namanya yang lain. Sang Mandi Minyak memerintah kerajaan Galuh hanya selama 7 tahun, lalu Sang Sena menggantikan kedudukan dirinya, menjadi raja di Galuh. Pemerintahan Sang Sena tersiingi oleh pemerintahan Sang Purbasora, kemudian Sang Prabu Sena, dengan para pengikutnya menyingkir ke Jawa Timur dan menetap di Merapi. Kemudian di sana, ia menjadi raja di Medang Bumi Mataram, memerintah kerajaannya selama 16 tahun. Adapun puteranya, ialah Sang Jambri, Sanjaya namanya yang lain, setelah meningkat dewasa pergi mendatangi Rahyang Kidul di daerah Denu Jawa Barat. Dari Denu, ia pergi menuju ke barat ke kerajaan Sunda. Tatkala sampai di sana, Sang Jambri dijadikan menantu Sang Prabu Tarusbawa, Raja Pakuan Pajajaran. Puteri raja itu, Nyai Sekar Kencana namanya, seorang gadis yang amat elok rupawan. Adapun awal mula berdirinya Pakuan Pajajaran dan keratonnya, disebut Sang Bima Puntanayarana Madura Suradipati itu, ialah oleh Sang Tarusbawa. Di dalam perkawinannya, Sanjaya yang telah bergelar Prabu Harisdarma, dengan puteri Sunda itu, berputeralah Sang Tamperan, Rajaputra namanya, kemudian Tamperan berputera Sang Banga. Selanjutnya, Sanjaya mendatangi kepada Sang Cicitnya, ialah Sang Buyut Sawal. Dahulu adalah masih termasuk putra Sang Sena yang kedudukannya direbut oleh Sang Purbasora, dan memang begitulah asal mula mereka berasal dari Sang Resi Guru, Manikmaya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila sekarang memerangi kerabatnya, ialah Sang Purbasora. Singkatnya, Sanjaya, dengan membawa bala tentara kerajaan Sunda, lengkap dengan peralatan senjatanya, siap dengan busana perang, dan menggenggam senjata di tangan menghadapi bala tentara kerajaan Galuh, yang sekarang rajanya adalah Sang Prabu Purbasora Jaya Sakti Mandraguna namanya. Bala tentara Sanjaya serentak menyerbu keraton, kebetulan memerangi bala tentara Galuh itu pada malam hari. Bertempurlah mereka secara sengit, saling pukul, saling ringkus, bala tentara Sunda mendesak maju, mengarahkan busur panahnya, membidik ke arah bala tentara Galuh.
Akhirnya, Sang Prabu Bunisora dibunuh oleh Sanjaya. Dalam peperangan itu, bala tentara Galuh kalah dan banyak yang mati menyedihkan. Ada yang luka parah, ada yang lari ketakutan, runtuh mentalnya. Bala tentara Sanjaya memperoleh kemenangan, dan Sanjaya diangkat menjadi raja di sana, yaitu di Galuh, pada tanggal 4 Paropeteng Cetramasa tahun 645 Saka, atau 724 Masehi. Sejak itu, Sanjaya dinobatkan menjadi Raja Sunda Galuh. Akan tetapi, meskipun demikian, para pembesar kerajaan Sunda Galuh kurang menyetujuinya, karena melihat perilaku Sanjaya yang menyerbu dan memerangi ratu-ratu wilayah dan desa-desa, seperti menghancurkan kerajaan milik Demunawan, adik Purbasora, yakni uwaknya Sanjaya. Dahulu, sang kakeknya Sanjaya, ialah Dahyang Guru, di daerah Galunggung, yakni sang Sempakwaja, selalu hidup rukun dengan sang Demunawan, karena Dahyang Guru, di wilayah puncak Galunggung ini menguasai beberapa desa dan warga masyarakatnya. Oleh karenanya, maka sang Demunawan membangun keraton, dan beristri dengan Puteri Ratu Kuningan. Tatkala itu, ratu-ratu wilayahnya antara lain, ialah Ki Ageng Muladharma di Parahyangan, Nyai Ageng Batu Tiang di Kuningan, Ki Ageng Pasuguhan di Batur, Ki Ageng Sumajajah di Pagajahan, Ki Ageng Tunjung Putih di Kahuripan, Ki Ageng Karongdong di Balaraja, Ki Ageng Padurungan di Lembuhuyu, Ki Ageng Pagergunung di Muntur, Sang Wulan Ratu di Kajoran, Sang Tumanggal Ratu di Kalanggara Balameha, dan Sang Pandawa Ratu di Layuwatang Kuningan, semuanya di bawah kekuasaan wilayah dan para pengikut setianya Sang Demunawan sejak pertama berdirinya Dahyang Guru di Galunggung, Sang Semapakwaja. Lalu, Sang Demunawan itu, sebagai raja mereka semua, selalu berbakti dan setia kepada Sang Demunawan di Saunggalah, dianggap musuh Galuh. Dan beberapa ratu lagi mengabdi setia kepada Sang Demunawan di Saunggalah, antara lain, ialah Sang Luda Ratu di Puntang, Sang Wulukebek Ratu di Kahuripan, Sang Supremanah Ratu di Wiru, Sang Baswara Ratu di Jawa Timur, Sang Bramasidi Ratu di Keling, Sang Patih Kandarma di Berawan, Sang Mauluwasu Ratu di Cimara, Sang Pancadana Ratu di Cina, Sang Gana Ratu di Kemer. Namun demikian, bahkan banyak di antara mereka juga diserang dan dihancurkan, tidak berkutik, oleh tentara Sanjaya. Sanjaya tidak merasa takut kepada Sang Demunawan di Saunggalah, akan tetapi mereka tidak berani memasuki keraton uwaknya itu di Saunggalah. Dahulu ayahnya Sanjaya, ialah Sang Prabu Sena di Medang Bumi Mataram Jawa Timur, memerintahkan kepada utusannya, berpesan agar Sanjaya harus berbuat baik kepada seluruh kerabat yang ada di Pasundan, Jawa Barat, jangan memerangi sanak dan kerabat, ialah kepada Sang Demunawan. Rukun dan perkuatlah rasa kekerabatan, saya sekata dalam pendapat, hormatlah kepada orang tua yang dihormati oleh ayahnya, karena itu hendaknya bisa menghormati dan menjaganya. Sebab itu, semula Ratu Saunggalah sebagai Raja Maharesi yang harus dihormati dan disegani. Pada satu waktu, tidak bisa dibanding berhadapan perang dengan Sang Pandawa Ratu di Kuningan. Sekarang selalu menang dalam peperangan, sebab sudah besar dan banyak bala tentara Sanjaya, ialah bala tentara dari Kerajaan Sunda, Galuh, dan dari Medang Jawa Timur. Kemudian semua raja-raja wilayah diserang oleh Sanjaya, selanjutnya, semua raja di seluruh Pulau Jawa. Hanya satu yang tidak diserang, ialah Sang Demunawan di Saunggalah walaupun tidak menuruti perintah dirinya. Selanjutnya, Sanjaya dengan membawa bala tentara yang amat besar, berangkat berperang menuju ke Pulau Sumatera, kemudian ke negara Cina, menyerang beberapa kerajaan yang berkuasa dan berwibawa yang kurang bersahabat dikalahkan Sanjaya. Tatkala itu, Sanjaya diberi gelar Bima Parakrama Raja Yudenipurna. Kemudian, Sanjaya kembali pulang ke kerajaan Galuh. Sesudah itu, pada tahun 653 Saka atau 732 Masehi, Prabu Sanjaya, Sang Demunawan, Sang Iswara dan seluruh kerabat, para pembesar kerajaan, para ratu wilayah seluruh Jawa Barat dan Pulau Jawa, duta Sang Prabu Sena, para Ki Ageng, para pejabat wilayah, desa, para adipati, senapati, para maharesi, para orang suci agama Hindu-Buddha, juga raja-raja dari seberang, ialah dari Sumatera, diundang oleh Sanjaya di kerajaannya. Tatkala itu, di Keraton Galuh, semua tamu berkumpul untuk dimintai pendapatnya dan janji-janji Sanjaya akan dimusyawarahkan dalam pertemuan besar itu. Dalam musyawarah itu telah dibahas semuanya, kemudian, dalam pertemuan besar itu Sanjaya mengutarakan hasil musyawarahnya, yakni Pulau Jawa dibagi menjadi 4 bagian, ialah bumi Sunda dari Citarum ke barat hingga di ujung kulon diserahkan kepada orang-orang Sunda sanak kerabat Prabu Tarusbawa.
Galuh Pakuan dan Saunggalah diserahkan kepada Sang Demunawan, sebab wilayah itu merupakan warisan Sang Resi Guru mereka. Kemudian, di tengah-tengah Pulau Jawa, ialah Medang di bumi Mataram, dikuasai sendiri oleh Sanjaya bersama ayahandanya, Sang Prabu Sena. Kemudian Jawa Timur dikuasakan kepada Sang Prabu Iswara. Peristiwa Sanjaya mampu menguasai tanah Sunda ini lamanya 9 tahun. Ia berkuasa di Kerajaan Sunda dan Galuh di Jawa Barat sebagai Mahaprabu. Ketika itu, tanda kemasurannya bergelar Sri Maharaja berkuasa penuh di seluruh Pulau Jawa. Sejak tahun 654 Saka, atau 733 Masehi, kedudukan Prabu Sena dikuasakan kepada anaknya, ialah kepada Sang Prabu Sanjaya. Sebabnya Sang Prabu Sena tergerak hatinya kepada masalah-masalah agama, lalu ia terjun memasuki kehidupan di biara menjadi Maharesi sempurna. Sri Sanjaya memasuki tahta kerajaan sebagai Maharaja Medang Bumi Mataram sampai mengakhiri hayatnya, seperti terdapat dalam tertulis dalam batu prasastinnya sebagai Maharaja di Medang. Sri Sang Ratu Sanjaya digambarkan sebagai Lingga Maradana Batara Jagatnata dan dalam batu prasasti bertuliskan pokok-pokok menjalankan politik kerajaan dan pemerintahannya. Sampai bertahan lama, batu prasasti ini terletak di hutan perburuan kerajaan di Kunjara-Kunja, Jawa Timur. Selanjutnya puterannya, Sang Tamperan, diangkat menjadi raja menggantikan ayahandanya selama 7 tahun. Setelah itu digantikan pula oleh putera Tamperan dari Permaisuri, ialah Sang Manarah namanya, menjadi raja selama 44 tahun, wafat dalam usia 80 tahun. Kemudian digantikan oleh anaknya, ialah Sang Manisri, menjadi raja selama 16 tahun. Cucunya diangkat menjadi raja, ialah Sang Welengan, selama 7 tahun. Sedangkan cicitnya, ialah Sang Manisri wafat dalam usia 60 tahun. Selanjutnya Sang Tariwulan menjadi raja selama 7 tahun digantikan oleh Sang Welengan. Tariwulan wafat dalam usia 54 tahun. Adapun Sang Demunawan menjadi raja di bumi Sunda Jawa Barat pada tahun 654 Saka, atau 733 Masehi, selama 52 tahun, lalu digantikan oleh anaknya, ialah Sang Mokteng Aril yang wafat di Aril menjadi raja selama 13 tahun. Setelah itu puterannya Sang Mokteng Galuh, yang wafat di Galuh, menjadi raja selama 27 tahun. Puteri Sang Mokteng Galuh diperesteri oleh Arya Banga. Sang Arya Banga menjadi raja selama 7 tahun, kemudian digantikan oleh anaknya, ialah Sang Rakyan Medang, Sang Prabu Hulu Kujang namanya yang lain, selama 7 tahun. Selanjutnya Sang Rakyan dius dengan gelar Sang Prabu Pucuk Bumi namanya yang lain menjadi raja selama 24 tahun, wafat pada tahun 783 Saka, atau 862 Masehi. Setelah itu, yang menggantikannya ialah Rakyan Wuwus dengan gelar Sang Prabu Gajah Kulon, memerintah selama 72 tahun. Kemudian, digantikan oleh Sang Windu Sakti, ialah Sang Prabu Dewa Ageng namanya yang lain, memerintah selama 18 tahun. Setelah itu digantikan oleh Rakyan Kemuning Gading ialah Sang Prabu Pucuk Wesi, ialah Sang Mokteng Ujung Cariang namanya yang lain, memerintah selama 3 tahun, wafat masih dalam usia muda. Lalu dilanjutkan oleh Sang Mokteng Galuh Pakuan, Sang Prabu Limbur Kancana namanya yang lain, memerintah selama 10 tahun, yakni pada tahun 886 Saka, atau 965 Masehi. Sesudah itu, digantikan oleh Rakyan Sunda Sembawa, Sang Munding Gana namanya yang lain, memerintah selama 9 tahun. Kemudian raja ini digantikan oleh Sang Mokteng Jayagiri, ialah Sang Prabu Wulung Gadung namanya yang lain, memerintah selama 16 tahun. Selanjutnya digantikan oleh Rakyan Gendang, ialah Sang Prabu Brajasesa namanya yang lain, memerintah selama 23 tahun. Sesudah itu digantikan oleh Sang Prabu Dewa Sang Hyang memerintah selama 7 tahun. Kemudian Sang Prabu Sang Hyang Ageng menggantikannya memerintah selama 11 tahun. Lalu Srijaya Bupati, ialah Sang Prabu Detya Maharaja, menggantikannya memerintah selama 12 tahun, wafat pada tahun 964 Saka, atau 1043 Masehi. Istri Sang Raja ini dari Jawa Timur, masih kerabat Sang Maharaja di sana. Kemudian digantikan oleh Sang Mokteng Winduraja, ialah Sang Prabu Dharmaraja namanya yang lain, memerintah selama 23 tahun. Lalu digantikan oleh raja yang disebut Sang Mokteng Kreta, ialah Sang Prabu Langlambumi namanya yang lain, memerintah selama 92 tahun. Sesudah itu digantikan oleh Sang Darmakusuma, memerintah selama 18 tahun, wafat pada tahun 1097 Saka, atau 1176 Masehi.
Sesudah itu kemudian digantikan oleh Sang Prabu Darmasiksa memerintah kerajaan dan menjadi Resi Guru selama 122 tahun, yaitu 110 memerintah kerajaan dan 12 tahun memimpin keresian di Saunggalah. Dari Saunggalah puterannya dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahandanya di Pakuan Pajajaran. Sedang puterannya dari kerajaan Galuh dinobatkan menjadi raja di Galuh Pakuan. Sesudah itu digantikan oleh puterannya menjadi raja ialah Sang Mokteng Taman, ialah Rakyat Saunggalah. Sang Prabu Ragasuci namanya yang lain, memerintah selama 6 tahun. Kemudian digantikan oleh puterannya ialah Sang Mokteng Tanjung, Sang Prabu Citraganda namanya yang lain, sesudah itu digantikan oleh anaknya yang disebut Sang Mokteng Kikis, ialah Sang Prabu Linggadewata namanya yang lain, memerintah selama 22 tahun. Lalu digantikan oleh menantunya ialah Sang Prabu Ajiguna, ialah Sang Linggawisesa namanya yang lain, memerintah selama 7 tahun. Yaitu ia adalah Sang Maharaja Mokteng Bubat namanya, sesudah itu digantikan oleh adiknya, ialah Sang Prabu Bunisora Mangkubumi Suradipati Sang Prabu Mokteng Gegeromas namanya yang lain, memerintah selama 16 tahun, selama 14 tahun 6 bulan Bunisora mewakili kakaknya Raja Dikawali. Selanjutnya putra Sang Mokteng Bubat, ialah bergelar namanya Sang Prabu Niskala Wastukancana menggantikannya, memerintah selama 103 tahun dan 6 bulan di Keraton Surawisesa. Kita hentikan riwayat ini sejenak, digantikan dengan riwayat yang lain.